Jadi ini buku pertama saya. Buku pertama kali saya mencoba untuk membuat buku ya. Motivasinya saya ingin berkarya lebih. Jadi ketika Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan kehadiran tamu. Beliau ini salah seorang yang cukup inspiratif bagi saya karena banyak karya tulisan beliau. Jadi kita akan mengulas lebih dalam bagaimana sih mekanisme atau cara untuk menulis buku bagi pemula. Dan kebetulan buku-buku yang beliau luncurkan ini adalah buku-buku terkait buku-buku Islam, teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk menulis buku, khususnya buku bertema dengan Islam, kita akan menggali lebih dalam bagaimana trik dan kiat-kiatnya dari beliau yang bersangkutan untuk menulis buku tersebut. Tapi sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan mendukung channel ini agar terus berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Langsung saja kita akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada saudara saya. Pertama mungkin memperkenalkan dulu terlebih dahulu Kak, nama, asal, terus pendidikannya di mana? Baik, terima kasih Mas Mahmud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan Mas Mahmud juga yang sangat menginspirasi bagi saya ya. Perkenalkan, nama saya Tuti Gustowo ya. Saya sekarang adalah santri di Pondok Pesantren Darus Saadah di Gunung Terang, Bandar Lampung. Kemudian alhamdulillah saya juga fresh graduate dari Universitas Lampung ya, sarjana di pendidikan biologi. Kalau asal saya itu dari Lampung Utara Mas. Dari Lampung Utara, tepatnya di Sungkai Utara di Negara Ratu, nama desanya Batu Raja. Nah di situ mulai saya. Kalau tentang pendidikan saya, dulu saya di SD. Enggak langsung mondok dulu di SD, tetapi mulai belajar agama itu, mulai belajar mengenal agama itu dari ibu, dari bapak, dari kakek. Alhamdulillah di lingkungan keluarga juga keagamaannya agak kental, lebih kental. Kemudian saya melanjutkan ke TPA di jenjang sekitar saya masih SD sih. Kemudian di SMP saya masuk MTS dan MAN. Di MTS itu saya sembari ngalong. Jadi ngalong itu nyantri, nyantrinya berangkat sore, pulangnya pada subuh. Itu namanya ngalong. Namanya ngalong. Kenapa ngalong ya? Karena nyantrinya malam doang gitu. Baru ke pondok keluarnya malam, balik lagi udah pagi gitu. Namanya ngalong. Nah ngalongnya dulu di Pondok Pesantren Al Mubarak di Sungkai Utara, itu di daerah Batu Raja Mas. Ya alhamdulillah nyantri di situ sekitar 4 tahunan. Kemudian diberi kesempatan juga, saya juga alhamdulillah ada bidik misi ya. Ya alhamdulillah bidik misi. Jadi alhamdulillah kuliah di Unila itu dapat beasiswa itu Mas. Kemudian diberilah saya dipertemukan di Pondok Pesantren Darus Saadah. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi santrinya. Berarti asli orang Lampung? Kalau aslinya saya sebenarnya Jawa, cuma lahirnya di Lampung sudah aja. Kalau biasa dipanggilnya Bang Tito apa Kak? Ya kalau dari kampung itu biasa dipanggil Mas Tito. Mas Tito, berarti saya panggilnya Mas Tito gitu aja ya. Kita panggilnya Mas Tito teman-teman. Nah untuk pertama-tama ini Mas Tito, ini kan karya buku Mas Tito, ini boleh dikenalkan buku-bukunya apa aja? Oke, boleh. Ya, jadi alhamdulillah selama mondok di Darus Saadah dan mondok di Al Mubarak di Sungkai Utara ya. Dulu saya mulai mendalami ilmu nahu sorofnya itu di Pondok Pesantren Darus Saadah ini ketika saya kuliah. Jadi ini buku pertama saya. Buku pertama kali saya mencoba untuk membuat buku ya. Motivasinya saya ingin berkarya lebih. Jadi ketika saya alhamdulillah diamanahkan sebagai oleh Abah ya untuk membimbing yang kecil-kecil, yang junior santrinya. Mulai saya punya inisiatif, ingin buat buku tuh supaya mempermudah santri untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu nahu sorof, karena buku
buku-buku saya ini masih bertemakan nahwu dan sorof. Iya, kalau bahasa Inggrisnya grammarnya lah, itu grammar sama tensisnya. Nah, ini buku pertama saya yaitu Jurnal Jurmiyah. Ini adalah sebuah ringkasan buku dari Kitab Mukhtasar Jiddan. Jadi Mukhtasar Jiddan itu syarahnya, Mas. Syarah itu apa? Syarah itu penjelasan dari matan kita. Jadi kalau matan itu istilahnya adalah batangnya ya. Syarah itu cabang-cabangnya. Nah, syarah itu namanya Mukhtasar Jiddan yang paling terkenal di Indonesia. Jadi saya mencoba membuat buku ringkasan dari Mukhtasar Jiddan supaya untuk memudahkan adik-adik untuk mempelajari ilmu nahwu. Kemudian setelah membuat ini, saya juga membuat buku saya yang kedua, yaitu yang ini. Kalau ini tadi nahwu dasar, yang ini sorof dasar. Buku yang saya gunakan sebagai referensi utama Matan Bina namanya, Mas. Oh, Matan Bina. Ya. Matan Bina nahwu sorof. Kalau ini untuk ini nahwu. Iya. Kalau Matan Bina ini kitab sorofnya. Oh, begitu. Ya, nama kitabnya Aisar Fahmil Abna. Nah, ini kitab membahas tentang sorof dasar. Alhamdulillah saya lengkapi buku ini juga dengan tasrifan, namanya ada tasrifan fi'il, Mas. Jadi kalau dalam ilmu sorof itu ilmu pembentukan kata gitu, asal kata. Jadi misalkan saya lafaz nasoro gitu ya. Nasoro itu bisa nanti menjadi nasoro yang suruh nasron, mansoron, bahwa nasirun, katakan mansurun, unsur, atansur, mansurun, nasrun, insurun. Nah, itu namanya tasrif. Nah, tasrif itu istilahnya. Dari lafaz nasoro misal fil madi, mau kayak yang suruh itu fil mudhari', fil madi itu lampau, fil mudhari' itu kata kerja yang sekarang. Nah, itu dibahas di sorof dasar di kitab ini. Nah, ini kitab kedua. Kalau kitab ketiga, alhamdulillah ini kitab agak menengah, Mas. Ini jadi tingkatannya lebih dari yang ini dasar, yang menengah. Ini adalah alhamdulillah syarah dari penjelasan penjelasan bahasanya pakai hasyiah. Kalau hasyiah itu bahasa Arab ya, artinya catatan pinggir. Jadi kalau kita catatan kaki lah. Jadi buku ini saya buat sebagai catatan kaki dari kitab Imriti. Kalau Imriti itu tingkatan nahwunya sudah menengah hampir ke atas, gitu Mas, nahwu. Tapi saya comparekan kitab ini di bawahnya dengan kitab Mutamimah. Kalau kitab Mutamimah itu kaidahnya sudah hampir setara alfiyah. Jadi kalau alfiyah, kalau para santri mungkin tahu ya, kalau kitab alfiyah itu kitab yang nahwu sorofnya sudah sudah dibilang ke atas gitu, menengah ke atas banget lah, tinggal pengembangan. Jadi kalau dasar menengah, ada pengembangannya itu Mutamimahnya. Dan alhamdulillah kitab ini syarahnya saya catatan kakinya itu berdasar referensi terbesarnya kitab Mutamimah dan Imritinya. Nah, kalau ini kitab yang alhamdulillah ini baru saya buat ya. Alhamdulillah baru ditahqiq. Jadi semua kitab saya ini kelebihannya naskahnya sudah saya tahqiq, Mas. Tahqiq itu penguatan. Ya, sekitar namanya penegasan. Tahqiq itu pengakuan dari benar-benar kitab ini sudah sesuai dengan kitab aslinya. Matannya atau nazomnya gitu, Mas. Jadi selain itu saya ditahqiq oleh abah saya sendiri ya, Bapak Pengasuh Pondok Darus Saadah di Bandar Lampung, Kiai Haji Muhammad Farul Rijal Mesin ya. Beliau mentahqiqnya. Kemudian selain itu kitab-kitab yang saya buat buku-buku ini saya lengkapi dengan seperti kata motivasi untuk memotivasi santri supaya belajar lebih giat lagi gitu, dan motivasi yang lain. Kemudian dilengkapi dengan penjelasannya pakai bahasa Indonesia supaya mempermudah. Selain itu juga matan dan nazomnya saya diterjemahkan juga. Saya terjemahkan, kemudian saya lengkapi juga dengan bagan supaya santri itu enak dalam memahami. Oh, ini loh nahwu, apa yang saya bahas ini gitu, supaya lebih terpahamkan oleh santri ya, supaya tahu alur dia berpikir nahwu, logika nahwu sorofnya tahu. Saya kasih bagan dan ringkasan dan sebagainya. Itu Mas beberapa kitab yang alhamdulillah sudah saya
karang gitu. Sudah mulai di show up untuk teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan saya ini kan kayak kitab ini tadi kan kitab Al-Jurmiyah ya. Terus ini nada maksud. Nah, ini nada maksud, terus ini ada Al-Imriti ya. Ya, Al-Imriti. Nah, kitab-kitab ini kan kitab karya Mas Tito atau bukan? Kalau aslinya kitab ini karangan ulama salaf. Oh begitu. Jadi ulama salaf. Jadi kita hanya menerjemahkan dan memudahkan karena kan mungkin biar lebih paham. Ya, supaya lebih paham untuk pemula, untuk santri memahami apa sih kaidah isi yang di dalamnya itu. Kadang santri itu terbawa oleh, kalau belajar Imriti itu susah, sulit gitu banget. Belajar maksud apalagi. Nama kitabnya maksud tapi nggak maksud. Membuat paradok gitu buat para santri. Nah, saya mencoba memudahkan untuk apa ya? Untuk memudahkan. Jadi nahu sorob yang dibilang katanya pelajaran paling sulit, sulit dasar yang sulit itu bagaimana saya memasnya menjadi mudah dipahami. Tapi tetap kita berdasarkan pada kitab itu ya? Ya, berdasarkan pada syarah. Saya ambil dari syarah-syarah kitab yang masyhur, kemudian referensi kitab yang terpercaya, yang sudah banyak digunakan oleh ulama-ulama kita, guru kita. Kalau kayak daftar pustaka gitu ada juga kan ya? Kalau daftar pustaka saya lengkapi di sini. Saya tahu ada dilengkapi di sini ya, daftar pustakanya. Untuk yang kayak ini kan karya beliau ulama-ulama terdahulu ya. Nah ini apa kita perlu izin atau bagaimana kalau mau kalau gitu? Tentang masalah izin ya. Jadi karena ulama kita yang ulama salaf ini ya pasti sudah wafat semua gitu. Nah, kalau kaidah santri atau apa ya, adabnya santri ketika ingin membuat buku dari sebuah kitabnya ulama salaf, itu yang pertama izin abah, izin pengasuh atau izin ya kalau kita abah kita pengasuh kalau kita. Karena apa? Karena abah itu punya jalur nasab, jalur sanad keguruan yang sampai kepada musonaf kitabnya. Oh begitu. Jadi seolah-olah begini. Jadi apa yang dikarang oleh musonaf dalam kitab ini, musonaf itu musonaf itu pengarang kitab aslinya. Oh itu penyebutan ini ya? Ya. Pengarang kitab dalam bahasa Arab namanya musonaf. Jadi musonafnya itu mengajarkan kepada muridnya pemahaman. Muridnya mengajarkan lagi pada muridnya sampai kepada abah kita. Jadi untuk berizin langsung pada abah. Seolah-olah pentransfer ilmunya gitu ya. Karena kalau kita belajar sendiri, walaupun bisa, tapi nggak pakai guru, itu semacam pemahamannya itu pemahaman berdasarkan otak dia saja, gitu mas. Bahasa kasarnya begitu. Nggak berdasarkan apa ya pemahaman guru-guru. Yang ada nasab itu tadi ya. Nah, sanatnya guru tadi mas, sanat dia. Kesanatan keilmuan ya. Iya satu lagi kalau adabnya santri itu biasanya kalau kita mau belajar itu biasa untuk memfatehahi atau bahasanya tabaruk fatihah untuk musonaf para guru. Itu semacam tali ikatan batin ya antara murid santri dengan guru dan guru-gurunya yang terdahulu. Nah untuk yang sudah diterbitkan ini kan ini yang terbitan pertama nih. Ya. Nah ini sudah diterbitkan. Untuk proses penerbitannya gimana? Kalau pengurus ini kan sudah diterbitkan, ini ada penerbitnya. Awal mula penerbitan prosesnya bagaimana? Ya. Kan banyak di yang nonton video ini khususnya ini ustadz atau ustadzah yang ingin menerbitkan buku Islam terkait dengan pedoman-pedoman seperti ini kan bisa sebenarnya ya. Nah, ini prosesnya bagaimana? Kalau prosesnya, maaf betul. Kalau dulu proses penerbitan buku Jurmiyah ini dulu setelah ditahqiq oleh Amba sudah boleh disebarluaskan oleh Amba. Alhamdulillah tuh ada santri yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk menerbitkan buku saya ini. Jadi saya sudah difasilitasi oleh santri tersebut. Nah, tinggal diterbitkan saja. Saya terima beres, alhamdulillah mas. Terima beres. Tapi saya tahu cara penerbitkannya. Jadi kita menghubungi penerbitnya dulu, kemudian apa ya perundingan masalah harganya. Bagaimana kalau saya cetak sekian eksemplar? Gitu. Ini cetak berapa eksemplar? Dulu hanya karena masih kecil-kecilan mas ya.
ini masih dicetak 10 eksemplar tapi sudah ISBN. Jadi sudah apa ya? Ya ISBN sudah didokumentasikan di Perpustakaan Nasional. Nah, kalau maksud dan tujuannya membuat terjemahan seperti ini itu apa? Ya, yang pertama ya alhamdulillah sebagai kalau saya sendiri Mas ya, membuat buku-buku seperti ini yang pertama saya bersyukur pada Allah SWT telah memberikan semacam alhamdulillah ya bisa dibilang kebiasaan dari santri di bawah santri junior. Jadi alhamdulillah sudah diberikan semacam kecerdasan gitulah ya. Nah, untuk membuat buku ini, nah bentuk syukurnya saya ungkapkan ke pembuat buku. Kemudian saya juga bercita-cita bahwa buku ini bisa manfaat walaupun enggak sekarang ataupun dinikmati saya bisa melihat sekarang, setidaknya buku saya ini pinginnya nanti bisa menjadi semacam sejarah bukti kalau bahasa santrinya sebagai nanti bukti kita di akhirat kelak gitu Mas. Saya telah mendedikasikan di pendidikan atau di tentang perkitaban pondok pesantrenan gitu. Kemudian ketika tujuan saya juga untuk mempermudah adik-adik tadi, karena motivasi saya juga waktu itu diamanahkan Abah untuk apa ya, bimbing adik-adiknya supaya bisa tahu apa itu nahwu, apa itu sorok, apa itu ilmu yang lain. Nah, pengennya untuk sebagai mempermudah seperti apa yang saya bicarakan di awal tadi gitu Mas. Kalau buku-buku seperti ini kategorinya buku agama ya? Kalau ilmiah ya? Ya, ilmiah agama. Ilmiah agama. Sebenarnya kalau kita buat buku seperti ini seperti kita buat jurnal kayak gitu ya, ada sumber-sumbernya, terus lebih menerjemahkan atau lebih ke ini kalau buku kalau buku ini ya, kalau buku ini di samping saya menerjemahkan juga saya juga memberikan penjelasan lebih lanjut apa maksud dari nazam atau matan atau kitab yang ada di dalam ini. Nah, terus kalau buku-buku kayak gini juga butuh blueprint gitu nggak? Blueprint kayak catatan ini, bab ini menyampaikan ini biar runtut gitu. Untuk biar runtut. Dulu saya blueprintnya langsung sih. Nah, ngetik saya langsung apa yang ada di kepala gitu langsung Mas. Tapi dengan panduan yang pertama syarat kitabnya. Kemudian kan sudah ngaji atau bahasa santrinya bermulazamah, nah ya ngaji bandongan sama kiai. Nah biasanya tulis bandongan itu tulis apa yang dipahami. Nah dari pemahaman itulah yang saya baca-baca, saya tumpahkan ke sini. Kalau ini berapa tahun untuk penyelesaiannya buku? Jadi gimana ya, kalau ini alhamdulillah buku pertama ini dulu sekarang cuma 2 minggu sih Mas. 2 minggu penulisan. Ini 2 minggu penulisan? Ya, 2 minggu penulisan. Kemudian yang ini masing-masing 1 bulan penulisan alhamdulillah. Ini 1 bulan penulisan. Ya. Yang ini ya 1 bulan juga, tapi saya agak sedikit tinggal. Jadi longgarnya agak setengah tahun lebih. Terus yang ini? Ini juga alhamdulillah ini sebulan juga Mas. Ini sebulan juga. Berarti saat ini belum ada 1 tahun ya untuk 4 buku ini ya, kalau dihitung-hitung jumlah semuanya. Iya. Alhamdulillah itu Mas. Oke. Kalau kan jurusan tadi kuliah itu jurusan apa? Pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Ya. Tapi buku-bukunya terkait agama, gitu ya. Terkait agama gitu. Iya. Tapi tetap ada yang sesuatu yang diambil lah ya untuk penjelasan dari kita berkuliah, terus kayak kan berseberangan kalau begitu ya. Gitu. Iya nggak sih? Ya kan kita dari biologi terus menjelaskan materi-materi agama seperti ini kan kayak berseberangan, tapi apapun itu kalau bermanfaat untuk orang lain saya rasa cukup baik sih. Mungkin teman-teman juga menganggap ini baik gitu. Nah kalau mondok kira-kira udah berapa tahun bisa buat seperti ini? Alhamdulillah ya 100 minimal. Kalau mondok dulu sebelum saya kuliah itu mondoknya bisa dikatakan 4 tahun Mas. 4 tahun itu aja ngalong. 4 tahunnya ngalong. Kemudian sebelumnya juga di TPA karena dulu belajar juga sama Ustaz di TPA sama ibu bapak sebelum masuk ke TPA masih PI masih sebelum SD itu. Kemudian
saya masuk di kuliah pertama kali dulu kenal di rumah Quran. Dulu ada apa ya, semacam dosen menawarkan, oh ini rumah Quran, hafal Quran juga. Gitu, masuk rumah Quran 2 tahun, kemudian 2 tahun hanya pada 2 tahun rumah Qurannya. Kemudian saya ditawari, sebenarnya mondok ini saya dapat diajak temannya, namanya dulu Mas Fuadi, diajak itu mulai semester 1. Tapi sejak saya ikut Kemenku, jadi di Unila ini saya juga ikut Kemenku, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Itu semacam organisasi gitu ya? Kalau Kemen itu semacam organisasi eksternal yang tingkatannya dari universitas kan, Kemenku. Tapi di universitas lain pun ada. Jadi Kemenku ada tingkat regionalnya, ada tingkat nasionalnya. Itu organisasi Islam kan ya? Iya, organisasi Islam, terutama basisnya NU, Nahdlatul Ulama. Keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, kalau misalnya ini kan sudah menyelesaikan beberapa buku, target selanjutnya buku apa? Untuk target selanjutnya itu saya pengennya ini, kalau ini saya terjemah bahasa Indonesia Mas ya. Kalau target utama saya itu ingin buat buku berbahasa Arab. Jadi buku full bahasa Arab, tapi versi masih nahwu sorof insya Allah. Gitu. Karena saya sangat suka gitu ya, apa ya, semacam Mas kalau suka itu namanya Mas, ya hobi lah. Ya passionnya lah di nahwu sorofnya. Ya saya nahwu sorof, senangnya di nahwu sorof gitu. Kalau bahasa remajanya jatuh cinta lah. Ya jatuh cinta sama nahwu dan sorof. Nah, jadi pengen memperdalam lagi ya, dan buku-buku nanti nggak jauh dengan itu. Tapi ada nggak proyeksi untuk buat buku biologi gitu? Kalau untuk proyeksi buat buku biologi itu mungkin belum terpikir ya. Tapi kalau aplikasikan tadi kan katanya aku pendidikan biologi, kok buatnya buku Islam? Ya alhamdulillah di ilmu di biologi itu saya alhamdulillah sekarang juga sebagai pengajar, instruktur di Primagama. Gitu. Nah, untuk Mas Tito nih, kan tadi sempat cerita ikut organisasi, terus menulis ini 2 minggu, terus kita ikut juga jadi mahasiswa juga. Bagi waktu dan belajarnya gimana? Bagi waktu dan belajar. Bagi waktunya. Nah itu apa nggak pusing tuh kalau misalnya kita udah nyantri jadi mahasiswa, terus masih nulis buku, belum tugas, terus nambah organisasi gitu. Nah itu sebenarnya PR yang sangat besar ya bagi mahasiswa. Mungkin yang menurut saya aja. Bagi waktu itu ya gimana ya, ketika di pondok ya saya memposisikan sebagai santri. Apa yang biasa saya lakukan bahasanya dulu ngabdi atau bedam lah bahasa pondok lain mungkin ya. Ngabdi di pondok, selama saya di pondok saya ngabdikan sebagai di pondok. Ketika ada jam kuliah ya alhamdulillah abang mengizinkan untuk kuliah. Jadi ketika ada jam kuliah ya saya juga kuliah. Ketika ada tugas mungkin di pondok, ketika ngabdinya udah selesai atau tugasnya udah selesai, saya ngerjain tugas kuliah saya. Ngerjain tugas, ya kemudian nanti kalau ada jam ngaji ya harus ngaji juga. Ya yang penting organisasi juga. Nah, organisasi alhamdulillah. Ikut apa aja kalau pas kuliah dulu? Dulu di kuliah di beberapa internal ikut sih Mas. Internal ikut ya. Internal ikut. Berapa organisasi? Kalau di internal itu sekitar ada 4 organisasi. Tapi yang lebih aktifnya di eksternal. Di apa tadi? Di KMNU. Jadi Mas Tito ini lebih aktifnya di organisasi eksternal, tapi bisa bagi waktunya. Jadi kalau memang ada kewajibannya harus ngaji ya ngaji, kuliah ya harus kuliah, yang penting dinikmatin aja. Iya, enjoy aja gitu Mas. Enjoy aja. Nah mungkin itu saja teman-teman untuk wawancara kita tentang inspirasi menulis buku dari Mas Tito. Nah untuk teman-teman yang pengen beli buku karya Mas Tito ini, teman-teman bisa hubungin kemana Mas Tito? Ya bisa mungkin ke saya langsung ya. Nanti kontaknya mungkin di deskripsi ya, Mas. Saya taruh di deskripsi itu kontak Instagramnya, teman-teman bisa DM kalau memang pengen membeli buku dari Mas Tito. Dan harapannya sih ini enggak menjadi momok untuk teman-teman semuanya untuk belajar nahwu dan sorof. Seperti itu kan Mas Tito ya? Ya siap Mas. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu semata
semata-mata datangnya dari kebodohan saya dan kebodohan kula sendiri. nah Mas Tito gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.